Halo guys, dan hari di sini dan ini adalah iPhone SE 2020. iPhone dengan performa yang sangat kencang setara kayak iPhone 11 series, tapi harganya cuma 2 jutaan. Dan iPhone SE ini usianya sudah hampir 4 tahun. Apakah HP ini masih worth it untuk dipakai di tahun ini? Langsung saja kita bahas. Hal pertama yang kita bahas adalah di bagian desain. iPhone SE 2020 ini masih menggunakan desain yang mirip pendahulunya. Ini mirip kayak seri iPhone 6, iPhone 7, dan bahkan iPhone 8. Desain ini terkesan jadul, tapi saya malah suka karena kayak nostalgia saja, seperti pakai HP terdahulu tapi dengan performa yang lebih baru. Untuk bagian depan ini masih menggunakan layar kotak gini teman-teman. Ini layar model lama, belum full display, belum ada poninya, apalagi dynamic island-nya pasti juga belum ada. Bagian kamera depan ini ada di bagian atas. Samping kamera ada satu speaker, di bagian atas ini ada sensor buat telepon dan lain-lain, serta bagian depan ini masih ada Touch ID-nya. Touch ID-nya terletak di bagian bawah, pas di tengah-tengahnya teman-teman. Touch ID iPhone SE ini saya suka banget karena ini sangat responsif dan saya jarang banget gagal saat pakai Touch ID ini. Sedangkan di bagian belakang ini menggunakan material kaca, logonya sudah di tengah teman-teman dan tidak ada tulisan apapun. Letak kamera ada di bagian kiri atas, samping kamera ada mikrofon, dan samping mikrofon ada LED flash. Bagian belakang ini terkesan clean banget teman-teman, kecil, kelihatan elegan banget. Untuk frame sendiri ini masih menggunakan material aluminium. Letak tombol-tombolnya sama persis kayak iPhone kebanyakan. Bagian kiri ada tombol volume up and down, serta ada switch silent, 2 garis antena. Bagian bawah ada speaker 1, mikrofon bagian kiri, serta ada tempat buat ngecharge, masih menggunakan USB Lightning ya. Bagian kanan ini ada tombol power dan 1 slot SIM, dan ada 2 garis antena. Bagian atas ini kosong, tidak ada apa-apa sama sekali. Kualitas layar iPhone SE 2020 ini menurut saya masih sangat baik teman-teman. Berpanel Retina IPS LCD dengan resolusi cuma HD saja, dan kecerahan maksimalnya 625 nits dengan kerapatan pixel 326 density. Kualitasnya di tahun ini masih bagus dan salah satu yang terbaik. Layar 4,7 inch ini merupakan layar sangat enak banget karena bisa digenggam satu tangan gini teman-teman. Tetapi kalau teman-teman suka untuk multimedia, misal nonton film atau sering nonton YouTubean, ini pasti kurang lega karena ukurannya kan cuma 4,7 inch. Misal teman-teman nonton YouTube di set di resolusi 4K, di HP ini tetap jadi resolusi HD saja karena layarnya mentok di HD. Meskipun kita set video di 4K atau 2K, tidak pengaruh apa-apa teman-teman. Selanjutnya kita bahas performa iPhone SE 2020. Mesin yang ditanam di iPhone SE 2020 ini mirip kayak iPhone seri 11, menggunakan prosesor bikinan Apple sendiri yaitu Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer dan RAM-nya sudah 3 GB. HP tahun 2024 masih menggunakan RAM 3 GB. Apakah cukup? Dapat skor Antutu 597.000 di tahun 2024 itu menandakan HP-nya masih sangat ngebut. Meskipun RAM-nya cuma 3 GB, saya tidak menemukan masalah. Multitasking pun lancar banget. Tidak ada aplikasi yang harus dibuka lagi. Jadi ini menghemat waktu banget kalau kita pindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Saya akuin manajemen RAM di iPhone itu keren, berbeda banget dengan Android yang meskipun RAM-nya 4 GB, 8 GB itu kadang masih ada terasa ngelak. Dan untuk performa gaming sendiri iPhone SE 2020 ini lancar untuk game-game zaman sekarang seperti Mobile Legends bisa rata kanan, PUBG Mobile bisa rata kanan, Genshin Impact pun masih nyaman digunakan di iPhone ini. Tapi dengan performa yang kenceng, sayangnya iPhone SE 2020 itu gampang panas teman-teman. Saya ngegame tidak begitu lama, sekitar 15 menit itu suhunya sudah naik, dan ini berimbas ke baterainya. Dengan ukuran baterai cuma 1821 mAh, ini kurang banget. Kalau pakai HP ini rata-rata misal teman-teman suka ngegame pasti bakal ngecas sehari itu 3-4 kali. Sedangkan kalau teman-teman cuma pakai buat sosmedan itu biasanya saya ngecas 2 kali. Misal pagi kita charger full, sore hari jam 3 itu HP-nya sudah lowbat dan harus kita charger kembali kalau kita gunakan sampai malam. Jadi kalau teman-teman misal sering aktivitas di luar ruangan, siap-siap
siap untuk bawa charger atau power bank. Sektor selanjutnya adalah di kameranya. iPhone SE 2020 menggunakan resolusi kamera sebesar 12 megapiksel dengan f1.8. Sudah ada OIS juga. Dan ini cuma single kamera ya. Tidak ada lensa zoom, tidak ada lensa wide angle dan lain-lain. Untuk 2024 mungkin ini kurang up to date, tapi hasil dari kameranya ini masih bagus banget, masih layak untuk dipakai di tahun ini. Kamera depannya ini juga single kamera dengan resolusi cuma 7 megapiksel dengan f2.2. Sudah, itu aja. Tidak ada fitur apa-apa, tidak ada fitur ultra lebar, tidak ada fitur OIS dan lain-lain. Jadi untuk kamera depan ini cukup lah kalau misalnya kita cuma pakai foto dan dipajang di sosmed saja. Kekurangannya saat dipakai di malam hari, HP ini akan kewalahan teman-teman. Hasil foto dan videonya bakal ada banyak noise. Dan yang saya heran, iPhone SE tidak dibekali dengan fitur Night Mode. Padahal resolusi kamera dan chipsetnya itu sama kayak iPhone 11. iPhone 11 sudah ada mode Night Mode-nya, tapi iPhone SE kok tidak ada ya? Ini menurut saya agak aneh teman-teman. Ini tes perekaman belakang menggunakan iPhone SE 2020 dengan resolusi 4K 60 fps teman-teman. Ini kondisi siang hari dan ini lagi di hutan kota Mojokerto. Fokus lumayan cepat. Oke. Dan harusnya ini stabil teman-teman. Oke, mantap, silahkan dinilai sendiri. Dan ini adalah kamera depan menggunakan iPhone SE 2020. Untuk kamera depan resolusinya mentok di 1080p ya, dan di 30 fps, belum 60 fps teman-teman. Sudah azan, pasti suara saya bakal terdistorsi di azan juga. Seperti ini kurang lebih. Untuk hasilnya cakep banget teman-teman. Untuk ngevlog ini juga cukup mantap, kecil-kecil cabai rawit. Oke, jadi kesimpulannya, apakah iPhone SE 2020 ini masih worth it untuk dipakai di tahun ini? Jawabannya masih sangat worth it teman-teman. HP 2 jutaan, mereknya Apple dengan performa kencang, terus kameranya masih bagus, desainnya masih cakep. Menurut saya ini masih sangat worth it banget teman-teman. Ditambah ini juga masih dapat update software, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk sekitar 1-2 tahun ke depan. Kekurangannya cuma satu, HP ini baterainya boros banget. Untuk sektor lainnya ini masih sangat bagus teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau beli iPhone SE ini, saya jual juga. Silahkan cek link di deskripsi video ini. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Bantu saya supaya channel ini bisa lebih besar. Saya Dan Hari, saya pamit dan goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini X Inter tapi sinyalnya masih aman. Cakep.